Hari ini spesial banget karena biasanya gue tuh kalau bikin konten itu bikin sendiri gitu ya, mulai dari gambarnya, mulai dari videonya, persiapannya. Tapi sekarang gue sudah ada tim yang sudah menyiapkan kontennya dan kita akan coba bacakan gitu ya. Hari ini topiknya itu tentang apa? Nah, gue sudah dapat nih topiknya itu mengenai udah keluar jutaan buat iklan tapi hasilnya masih nol dan gue yakin banyak teman-teman juga yang relate ya. Seperti apa gitu ya. Jadi ini konteks masalahnya adalah kalau kita lihat di sini lihat bisnis orang lain laris. Oke, jadi ini lihat bisnis orang lain laris, habis itu ikut-ikutan iklan di Meta Ads, budget habis dan hasil nihil. Jadi udah kayak judi. Nah, ini sering ya gue alami, gue lihat juga ya ketika orang-orang tuh ngelihat kesuksesan orang lain tentunya ya kayak, oh kok dia bisa cepat banget gitu ya dapat ordernya atau suksesnya. Kita coba ternyata nggak segampang itu karena kita berpikir bahwa kayaknya gue juga bisa nih, kayaknya gue juga bisa tapi ternyata nggak secepat itu atau semudah itu. Apalagi lihat di Facebook Ads Library ini, kalau untuk para advertiser atau marketer yang sudah tahu Facebook Ads Library, jadi Facebook Ads Library itu adalah tempat di mana kita bisa ngecek berbagai macam iklan, terus kita ketemu kayak gila produk ini aja bisa diiklanin, berarti gue juga bisa nih iklanin produk yang sama, tapi hasilnya seringkali nggak sama gitu kan ya. Nah ini FOMO ya, jadi namanya ya, budget habis dan hasilnya nihil. Kemudian, oke, bingung yang harus dilakukan itu apa, dan kita akan coba analisa kesalahan iklan step by step. Wow, oke, kita sudah punya 5 menu buat hari ini ya. Jadi yang pertama adalah pixel trackingnya nggak akurat, seringkali itu betul. Targetingnya asal-asalan, itu kita coba nanti bahas. Funnel nggak nyambung, ini juga sering kali gue ketemuin masalahnya. Budget kekecilan dan sering diotak-atik, itu juga betul. Nggak ada testing iklan cepet capek. Oke, kita coba bahas aja lah ya dari satu persatu itu seperti apa. Mulai dari pixel tracking yang nggak akurat. Oke, itu adanya di, oke, ini dia. Segmen satu, pixel tracking nggak akurat. Oke, kita coba lihat ya. Algoritma Meta akan belajar dari conversion data yang real gitu ya. Kesalahan yang sering dilakukan adalah pixel salah fire, data nggak akurat, target orang salah. Nah ini gue juga sering, gue nggak sering sih. Ini gue beberapa kali ketemu gitu ya kasus seperti ini di mana orang, ada beberapa marketer atau orang yang menaruh pixel pembelian atau purchase itu ketika orang sudah masuk ke WhatsApp. Jadi orang masuk WA itu namanya purchase. Nah, ini sempat ada fenomena tersebut dan gua tuh berpikir kayak kenapa purchase itu pembelian gitu loh. Purchase itu adalah orang chat masuk dan katanya itu adalah semata-mata untuk ngakalin si Meta atau Facebooknya. Tapi udah nggak bisa sekarang ya, karena ketika yang masuk itu ternyata yang cuma chat dan akhirnya yang cuma chat itu nggak jelas, itu jelek hasilnya. Jadi event purchase-nya tuh jadi jelek. Nah ini mungkin di sini yang dimaksud dengan salah fire atau adalah seperti itu. Dan fenomena ini memang terjadi gitu ya teman-teman. Jadi pastiin kalau memang pembelian itu adalah ketika orang bayar, ya udah berarti selama orang itu belum bayar kita nggak punya event purchase, nggak punya pixel purchase. Tapi sebenarnya nggak masalah sih kalau teman-teman nggak punya event purchase tapi mau pakai purchase, itu sebenarnya nggak masalah, cuman biasanya biayanya agak bengkak. Jadi biayanya bengkak tapi kita dapat kualitasnya tuh bagus gitu loh customernya, jadi nggak masalah. Nanti along the way customer udah pada bayar, nanti datanya bakal semakin bagus nih yang di bagian sini, yang purchase ini bakal semakin bagus datanya. Jadi ini pixel ini lumayan sensitif memang. Nah, banyak yang nggak ngerti juga cara pasang tracking di WA gitu ya. Misalkan, oke gue sudah ada pembelian di WA, terus gimana cara nge-trigger balik biar harganya nominalnya tuh bisa muncul dan juga kelihatan nih ada pembelian. Nah, ini banyak yang nggak ngerti juga gitu ya. Gue sempat wondering, sempat mikir gitu loh. Apa gue perlu ngadain apa namanya event gitu ya untuk khusus bahas mengenai tracking pixel ini, karena ini lumayan jadi problem orang-orang setelah gue lihat ya, setelah gue cermati gitu ya. Dan I think sooner or later gue bakal bikin gitu ya agenda tersebut. Jadi teman-teman stay tune ya di Instagram gue, follow dulu aja Jordan Susantio, barangkali gue bakal umumin lewat situ. Oke,
Jadi ini mengenai pixel yang salah fire, dan bisa gue bilang juga orang cuman nge-tracking sampai orang masuk WA, padahal bisa sampai WhatsApp terjadi ada pembicaraan, orang yang minat isi form segala macam itu bisa di-tracking balik gitu, dan bisa muncul angkanya. Oke? Nah, terus penyebab umum tidak memakai conversion API sehingga membuat event cuman view konten ya, cuman lihat doang. Lalu apa yang harus dilakukan? Oke, betul. Jadi sekarang ini Pixel itu, jadi sekarang ini teman-teman nggak cuman bisa nge-tracking pakai Metapixel, tapi juga harus pakai conversion API. Nah, apa itu conversion API? Jadi conversion API itu dia nge-track balik ya teman-teman ya, orang yang sudah sudah ke website tersebut, biasanya kan yang baca Metapixel. Tapi kalau teman-teman pakai conversion API, si websitenya punya akses buat men-trigger balik ke metanya. Jadi kayak two side gitu loh. Dari metanya ngambil data, dari websitenya ngasih sinyal. Nah, ini fungsi dari web conversion API. Sehingga membuat event tuh nggak cuman view konten doang. Lalu apa yang harus dilakukan gitu kan ya? Nah, solusinya adalah cek event manager, test event, purchase atau lead. Nah, ini jujur ketika gue membaca ini gue juga nggak pernah melakukan tes event sih, karena gue juga langsung hajar. Tapi intinya adalah poinnya selalu nge-track dengan cara yang benar gitu ya. Di bagian event manager, jadi teman-teman bisa klik di sini all tools, kemudian teman-teman bisa pilih event manager. Kalau nggak ada di atas berarti adanya di bawah sini ya teman-teman ya. Coba kita lihat. Ini dia. Adanya di sini ya teman-teman ya, event manager. Teman-teman tinggal klik aja event manager ini. Dan di sini kalau teman-teman nggak pernah bikin pixel, dia nggak bakal muncul. Tapi kalau mau bikin adanya di sini. Oke, tinggal kita ikutin. Gue udah buatin videonya 10 jam teman-teman untuk cara settingnya. Kalau teman-teman masih nanya, Bang, gimana cara settingnya? Ini keterlaluan ya teman-teman ya. Ini namanya malas membaca, malas menonton ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman tinggal cek untuk caranya seperti apa di video yang satu ini. Oke, itu pixel tracking nggak akurat, itu betul. Jadi ngasal main iklan aja, sikat aja gitu kan ya. Yang kedua, targeting asal-asalan. Oke, kita coba lihat ya, maksudnya seperti apa. Audiens terlalu luas plus kreatif generik tidak relate. Oh, oke. Masalah yang dialami adalah audiens jarang di refresh. Oke. Oke, solusinya adalah broad advantage plus, kapan yang tepat, kalau data pixel udah cukup, dan spesifikan dulu kalau data masih minim. Oke, gue setuju. Gue setuju. Jadi kalau teman-teman belum ada pembelian sama sekali gitu ya, belum ada pembelian, belum ada purchase, itu teman-teman sebisa mungkin gitu ya, ini katakanlah produk teman-teman ya. Nah, produk teman-teman kan punya banyak fitur gitu ya. Contoh nih jualan sebuah suplemen lah ya. Suplemen. Suplemen ini bisa buat misalkan contohnya buat diet, buat kulit, biasanya gitu ya kalau herbal ya. Buat pencernaan gitu ya. Nah, ini maksudnya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau buat konten, ini sebagai contoh aja ya. Jangan langsung dihajar. Pokoknya suplemen ini buat diet, kulit dan pencernaan. Nah, ini nggak bisa gitu ya. Teman-teman harus satu-satu. Ini adalah konten pertama mengenai diet. Oke, konten pertama bahas diet, diet doang. Konten yang kedua, produk yang sama, bahas kulit. Konten ketiga, produk yang sama, bahas pencernaan. Jadi satu-satu kita lihat, dan katakanlah di sini diet ngasih cuma 2 pembelian, di sini kulit ada mulai 3 pembelian, dan di sini pencernaan ternyata ada 10 pembelian. Contohnya aja ya 10 pembelian. Nah, berarti kita nggak usah effort ke yang menghasilkan sedikit gitu kan ya. Kita effortnya ke yang ke sini. Jadi kita bakal fokus ke pencernaan. Jadi maksudnya adalah seperti itu. Kreatifnya jangan generik, harus lebih spesifik. Dan ini kan berarti nggak relevan ya sama kebanyakan orang, karena orang lagi relevannya soal masalah pencernaan. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau broad ketika data sudah pixel itu boleh. Itu gue lumayan setuju juga. Jadi maksudnya adalah dulu ketika gue awal-awal menjual framework gue, kelas Meta Ads gue, itu gue memisahkan berdasarkan audiens. Jadi misalkan
lu penjual produk digital dan lu punya kendala susah buat dapetin profit yang stabil, itu produk digital. Habis itu gue juga bikin konten iklan buat coach. Lu coach dan lu pengen dapat apa namanya pembelian gitu ya, dapat klien dari Meta Ads, terus lu business owner, lu pemilik studio owner gitu ya. Jadi gue split berbagai macam. Ketika datanya sudah cukup, jadi gue ngomongnya umum aja. Lu pengen nggak dapetin profit yang stabil setiap hari tanpa menyebutkan audience. Nah itu lebih works biasanya. Jadi kita kalau di dalam Meta Ads dari spesifik ke broad. Nah itu sangat benar ya. Jadi oke, ini boleh gitu ya, kita gas juga nih di bagian targetingnya, jangan asal-asalan. Oke. Segmen berikutnya yang ketiga, funnel kagak nyambung. Check speed landing page. Oke, ini kurang P ya. Lebih dari 3 detik orang bakal kabur. Habis itu nyambungnya ke WhatsApp funnel, template chat udah jelas belum, respon chatnya gimana. Oke. Solusinya, alur iklan, closing harus smooth dan konsisten. Oke, gue lumayan setuju ya, closing itu harus smooth dan konsisten. Jadi gini, ini adalah prinsip yang gue pegang gitu ya ketika kita menyusun sebuah sales process alias funnel. Ini harus mudah, harus cepat, dan harus jelas. Gitu. Mudah, cepat, dan juga jelas. Nah, sebagai contoh, kita udah bayar iklan nih. Orang masuk, habis itu websitenya banyak tombolnya nggak jelas, kayak harus kemana instruksinya, ada kadang-kadang ke WA, ke Shopee, ke Tokopedia, ke Blibli. Ini kadang-kadang ada konsul dulu gitu, jadi nggak jelas gitu loh. Sebenarnya CTA itu dalam satu landing page itu cukup satu aja udah oke sebenarnya, jadi jelas gitu ya. Dan web speed, jadi teman-teman cobain sendiri gitu ya. Ketika ngeload itu lebih dari 3 detik apa enggak. Kalau lebih emang agak bahaya sih, karena internet kita aja, maksudnya let's say yang apa namanya yang terbilang oke lah ya, ini 3 detik, lebih dari 3 detik, gimana yang datanya lagi susah sinyal. Sekarang lagi susah sinyal, ada dia lagi susah sinyal, lagi berada di luar tapi dapat iklan dan pengen beli, ini kan jadi sayang banget gitu loh kalau misalkan gara-gara landing page orang jadi kabur karena nggak cepet. Dan harus mudah, bener, jadi closing tuh harus mudah sebenarnya. Maksudnya ya kalau misalkan mereka harus isi data segambreng dulu padahal mereka nggak mau bayar, itu ribet. Jadi suruh mereka bayar dulu aja baru isi data, itu kan juga lebih oke kan. Jadi harus mudah, cepat, dan jelas menurut gua. Poinnya adalah ini di segmen 3. Oke? Kita lanjut ke segmen 4, budget kekecilan dan sering di otak-atik. Budget kecil, target nggak tercapai, masih stuck di learning phase. Sering ganti budget, algoritma, terus oke, ganti budget ini gue lumayan setuju ya. Jadi ada metode yang namanya scale up, di mana kita ketika beriklan, let's say 100.000 per hari, bagus nih, naikin budgetnya jadi 150.000 per hari, jadi kita langsung edit di situ. Nah ini kadang-kadang merusak learning atau algoritma itu sendiri, karena mereka merasa kayak sudah pas gitu loh, kayak gue sudah pas dengan budget segini gitu kan. Nah ini agak unik memang, jadi gue juga jarang banget ganti-ganti budget. Yang gue lakukan adalah menduplikasi biasanya, karena gue nggak mau ganti-ganti budget, jadi gue duplikasi aja gitu. Nah, muter tempat sama dan nggak tahu apa yang harus dilakukan ya, karena nggak ada hasilnya. Ini lumayan bener. Budget kecil, sebenarnya gue juga lumayan kecil sih. 40.000, 50.000 gitu ya. Karena kecilnya gue tuh karena ada tujuannya gitu loh. Karena gue mau ngecek target, apakah misalkan gue biaya akuisisinya per akuisisi 50.000. Ya udah berarti gue ngecek aja 60.000, 70.000. Bener nggak satu kali putaran tersebut ketika budget habis terjadi satu akuisisi? Kalau bener berarti hipotesis gue bener gitu kan ya. Jadi budget kecil ini tergantung gitu ya dengan kita punya target akuisisi. Nah ini teman-teman kalau mau lebih jelasnya gitu ya, belajar untuk menghitung budget iklan dan struktur iklan. Nah ini ada di workshop gua, silahkan teman-teman ikutin dan kita di sana lebih banyak implementasinya biar teman-teman pulang itu nggak cuma dapat ilmu tapi dapat implementasinya seperti apa. Oke? Nah lanjut. Yang berikutnya, tidak ada testing, iklan cepet-capek. Oh ini jadi kayak one shot gitu ya? Oke, one shot gitu. Satu kreatif dipakai lama, audiens akan bosan. Oke, tanda tanya apa? Tanda tandanya apa? Frekuensinya udah lebih dari 3.
CTR-nya mulai turun dan biayanya naik. Nah, ini ada benarnya ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya frekuensi ini tanda bahwa iklan kita sudah dilihat beberapa kali gitu ya sama audiens. Nah, sebenarnya yang lebih penting dari frekuensi di zaman sekarang yaitu adalah namanya audience segment. Teman-teman harus lihat iklan teman-teman itu menyasarnya ke new audience atau ke engage audience. Jadi gue sekarang udah nggak terlalu pakai frekuensi, gue sekarang memakainya itu namanya audience segment. Nah, kalau iklan kita lebih banyak kepada engage audience, orang-orang yang ya ini kayak gini yang sudah pernah lihat iklan kita dan nggak beli, ya artinya mereka yang nggak niat beli, memang nggak niat beli aja. Makanya biasanya sekarang ada fitur kita cuma menyasar ke new audience doang dibanding engage audience. Jadi ini kita menyasar orang-orang baru, fokusnya untuk menurunkan frekuensi iklan kan. Nah, ini biasanya teman-teman bisa pilih di sini dan kita akan mendapatkan audiens-audiens yang baru gitu. Ini cara ngakalin frekuensi. CTR-nya turun, ya betul, karena ya orangnya yang dapat itu aja kan, dan biayanya naik ya, karena kalau orang-orang yang dapat ya dia doang pasti biayanya naik gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang teman-teman perlu lakukan, dan solusinya adalah selalu variasikan kreatif. Oke, ini variasikan kreatif ini betul gitu ya. Jadi biar nggak bosan, walaupun di satu topik yang sama, let's say gue ngomong ke teman-teman, bisa loh dengan budget 50 sampai 100 ribu gitu ya, kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, habis itu kan gue lagi ngomong gini depan kamera. Habis itu teman-teman dapat iklan gue lagi di workshop. Bisa loh dengan budget 50 sampai 100 ribu, teman-teman dapat juga iklan gue bentuknya image, gambar, tulisan. Teman-teman dapat juga iklan gue dengan topik yang sama, kalimat yang sama, tapi orang lain yang ngomong, testimoni. Ini kan sebenarnya jadi variasi yang menarik ya, karena topiknya sama, visualnya doang yang kita bedain. Nah, itu juga bisa jadi solusi. Cek performa mingguan dan ganti yang turun. Nah, biasanya gue menduplikat yang berhasil gitu ya. Terus gue tambahin konten iklan baru, yang turun udah nggak gue duplikat lagi. Oke? Seperti itu teman-teman, untuk apa tadi ya? Topiknya tentang kenapa lu sudah ngiklan tapi hasilnya masih jeblok ya, hasil nol. Jadi ini adalah poin-poin yang teman-teman perlu perhatikan. Gue udah ngasih hacks-hacksnya juga buat teman-teman. Jadi silakan diikutin, oke? Dan kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman butuh pendampingan, silakan hadir di workshop gue. Dan linknya udah gue taruh di deskripsi. Semoga video ini membantu dan kita ketemu lagi di next video ya.